Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Ika Fariska dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Langsung saja, di video kali ini saya akan membahas tentang otak dan kecerdasan pada manusia atau inteligensi. Inteligensi adalah salah satu keterampilan yang dimiliki oleh orang. Kemampuan inteligensi adalah kemampuan umum dan potensial. Keterampilan ini dapat menjadi keterampilan nyata dengan bantuan lingkungan. Meskipun inteligensi sangat penting dalam peran pendidikan, pengertian istilah inteligensi sangat berbeda. Akibatnya, telah terjadi perdebatan tentang konsep kecerdasan dalam implementasi pendidikan. Inteligensi adalah ukuran bagaimana individu berperilaku. Kecerdasan diukur melalui perilaku individu, interaksi, dan hasil antar pribadi. Kecerdasan dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk berpikir secara abstrak, kemampuan untuk berpikir, memahami dan berpikir, kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan, dan keseluruhan kemampuan individu untuk bertindak secara sengaja dan rasional dalam suatu lingkungan. Kata inteligensi berasal dari bahasa Latin yaitu intelligere, yang berarti menghubungkan atau menghubungkan satu sama lain. Inteligensi adalah kemampuan untuk beradaptasi secara mental dengan situasi atau kondisi baru. Menurut K. Buhler, inteligensi adalah tindakan yang disertai dengan pengertian dan pemahaman. Selanjutnya, menurut David Wessler, inteligensi adalah kemampuan untuk memahami lingkungan dan kemampuan berpikir untuk menguasai tantangan. Kemudian pada kesempatan lain, David mengatakan bahwa kemampuan untuk bertindak dalam arah langsung dengan tujuan untuk berpikir secara rasional dan untuk secara efektif mengelola lingkungannya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi, yaitu yang pertama ada faktor bawahan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa orang yang berasal dari keluarga sangat berkorelasi dengan skor dalam tes IQ. Korelasi antara kembar sangat tinggi, sedangkan pada orang tanpa saudara kandung, korelasi sangat rendah. Anak-anak yang diadopsi masih memiliki korelasi yang tinggi dengan ayah atau ibu yang sebenarnya, sedangkan korelasinya dengan orang tua angkatan sangat rendah. Oleh karena itu, penelitian dengan kembar yang dirawat secara terpisah menunjukkan bahwa IQ mereka tetap berkorelasi kuat. Ini menunjukkan bahwa meskipun lingkungan mempengaruhi tingkat kecerdasan seseorang, banyak hal yang tidak berubah dalam kecerdasan itu. Yang kedua, ada faktor lingkungan. Kecerdasan tidak bisa dipisahkan dari otak. Makanan yang dikonsumsi memiliki dampak besar pada perkembangan otak. Karena itu ada hubungan antara makanan bergizi dan kecerdasan Anda sendiri. Konsumsi makanan bergizi adalah salah satu pengaruh lingkungan yang paling penting. Selain gizi, rangsangan emosional kognitif dari lingkungan juga memainkan peran yang sangat penting. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan dapat menurun karena tidak ada bentuk stimulasi khusus dalam kehidupan pertama seseorang. Dalam sebuah studi longitudinal, Skas dan Skodak menemukan bahwa anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang keras, terganggu, dan kurang memberi semangat ditempatkan di lingkungan yang hangat, peduli, percaya diri, dan mendorong. Yang ketiga, ada stabilitas, inteligensi, dan IQ. Kecerdasan bukanlah IQ. Kecerdasan adalah konsep umum kemampuan individu, sedangkan IQ hanya merupakan hasil dari tes kecerdasan tertentu.
Stabilitas kecerdasan mengacu pada konsep umum tentang keterampilan individu. Kecerdasan sangat dipengaruhi oleh perkembangan otak organik. Dalam inteligensi ada beberapa macam inteligensi. Yang pertama yaitu inteligensi terikat dan bebas. Yang kedua ada inteligensi menciptakan atau kreatif dan meniru atau eksekutif. Yang ketiga ada kecerdasan intelektual atau IQ. Yang keempat ada kecerdasan emosi. Yang kelima ada kecerdasan bahasa. Selanjutnya yang terakhir ada kecerdasan sosial. Selanjutnya, apakah genetik menentukan kecerdasan? Salah satu faktor yang paling menentukan kecerdasan seorang anak adalah keturunan. Faktor genetik memiliki peran sebesar 48% dalam membentuk IQ anak. Menurutnya, kualitas otak janin adalah bibit atau benih yang berasal dari ayah dan ibunya, yaitu berupa gen-gen yang terdapat pada kromosom dalam sel sperma dan sel telur. Jadi, jika kualitas sel telur dan sel sperma itu bagus, bisa diharapkan kualitas dari hasil pembuahannya juga akan bagus. Sekian dari saya, itu penjelasan atau pembahasan tentang otak dan kecerdasan atau inteligensi. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.